Yang dalam bulan-bulan ini pulang ada? Ya. Teman-teman sekalian, jamaah Masjid Nur Hidayah Rumah Rahlan Negara kelas 2B Kabupaten Lampung Utara, awal ma yudha yaumil qiyamati ad-dima. Nanti pada hari kiamat yang akan pertama kali diangkat persidangan itu urusan darah. Jadi kalau kita di dunia ada sidang juga ya. Ini udah pada putus semua ya? Oh, ada yang belum putus. Banyak yang belum putus. Nanti di akhirat juga ada persidangan. Bahkan persidangan yang paling detail, paling rinci, paling adil, itu persidangan di hari kiamat. Kata Nabi SAW, yang akan pertama kali digelar itu kasus tentang darah. Darah itu kaitannya nanti nggak harus bunuh-membunuh, enggak. Kaitannya dengan perampasan hak, ya, kaitannya dengan kezaliman, kaitannya dengan pertikaian, dan itu semuanya adalah perselisihan antara manusia dengan manusia. Dan itu yang pertama kali digelar, yang akan pertama kali diangkat masalah itu. Maka Nabi SAW berpesan kepada umatnya, "Faman kana lahu madlamatun li akhihi falyastahdir." Barang siapa yang punya kasus kezaliman kepada saudaranya, hendaklah dia selesaikan di dunia. Kenapa Nabi SAW meminta untuk diselesaikan di dunia? Karena ini lebih mudah urusannya. Ketimbang masalah itu terus berkelanjutan sampai ke akhirat, lebih berat. Lebih berat lagi. Jadi bagaimana bentuk kezaliman di dunia dan bagaimana cara menyelesaikannya di dunia? Ini dua poin. Yang pertama, bentuk kezaliman di dunia itu bisa jadi mengambil harta, apapun bentuknya. Kemudian mencoreng nama baik dan kehormatan, memfitnah.
menebar menebar berita hoax, tapi kaitannya dengan harga diri, nama baik. Jadi secara harta dia tidak dirugikan, tidak ada yang diambil. Ya, tidak ada harta yang diambil, tidak ada harta yang dirampas, tidak ada harta yang dicuri, tidak ada yang dimiliki secara batil, enggak. Tapi harga dirinya tercabik. Ini juga keliru. Maka kata Nabi SAW, fal yastahlil, segera minta halalnya, segera diselesaikan di dunia. Bagaimana caranya? Yang pertama, mendatangi orang yang pernah kita zalimi, baik kita zalimi hartanya atau kehormatannya. Yang kedua, minta maaf. Yang ketiga, mengembalikan kezaliman yang kita rampas. Kalau dia harta, maka kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Jadi nggak cukup dengan minta maaf. Ya, jadi kezaliman kepada manusia ini lebih ribet, lebih panjang ketimbang seorang itu melakukan kezaliman kepada Allah. Maka kalau ada harta yang kita ambil atau nama baik yang sudah kita coreng, harus dikembalikan. Kecuali orang yang kita zalimi mengikhlaskan. Jadi kalau orang yang kita zalimi itu mengikhlaskan, tidak mempermasalahkan, cukup dengan meminta maaf, selesai. Tapi model orang seperti itu sedikit di dunia ini. Apalagi terkait dengan harta, dan hartanya banyak yang diambil. Oh, saya nggak ikhlas, saya nggak ridho lillahi ta'ala. Dunia akhirat saya tuntut. Itu maksudnya dunia akhirat. Termasuk juga utang piutang. Ya, utang piutang. Pernah nggak kita dengar gini, ada orang lagi bayar dulu utang kamu, udah lama, janjinya cuma sebulan, ini sudah 3 tahun nggak mau bayar. Apa mau lagi di akhirat? Pernah nggak dengar kayak gitu? Nah itu benar-benar bisa dibawa ke akhirat, ya, ke mahkamah syariah di akhirat. Jadi jangan pernah menyepelekan dosa kezaliman, karena dia yang akan pertama kali digelar, ya, yang akan pertama kali digelar. Jadi kalau di dunia ini selesai dengan minta maaf, dia mengikhlaskan, selesai, tidak berlanjut ke akhirat, sudah saling menghalalkan. Tapi kalau di dunia ini tidak selesai karena tidak minta maaf, atau minta maaf tapi tuntutannya tidak dipenuhi, maka itu akan berlanjut, dan itu yang akan menyulitkan kita. Sehingga Nabi SAW di detik-detik beliau wafat, ketika beliau sudah merasakan beratnya sakit,
semakin parah kondisi kesehatan beliau. Setelah selesai sholat, selesai zikir, beliau memberikan pidato singkat, menyampaikan bahwasanya kondisiku sudah semakin memburuk. Mungkin tidak lama lagi nyawaku akan dicabut. Sebelum aku wafat, aku ingin menyampaikan pesan penting. Barang siapa yang pernah aku pukul, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka aku minta diselesaikan hari ini. Barang siapa yang pernah aku ambil hartanya, sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita selesaikan hari ini. Karena aku tidak mau aku membawa kedoliman di hadapan Allah, dan itu akan memberatkan kita. Bayangkan, Rasulullah SAW saja khawatir, padahal beliau itu tidak melakukan kedoliman, maksud terjaga. Tapi karena khawatirnya, takutnya, beliau ungkap beberapa hari sebelum meninggal dunia. Sampai ada salah seorang sahabat yang bangun, "Ya Rasulullah, saya ingin menuntut." "Oh iya, silakan." Cerita, pernah di satu peperangan cambukmu mengenai badanku, meskipun itu nggak sengaja, sedang mencambuk kendaraan, ya, kuda atau unta, ya, mungkin sahabat itu ada di belakangnya atau ada di sampingnya, kena, sehingga dia ingin nuntut, ya. Akhirnya dia diambilkan, carikan cambukan Rasulullah, ambil cambuk. Rasulullah sudah pasang badan, ingin dicambuk. Kemudian kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, ketika cambuk mengenai badanku, waktu itu aku tidak menggunakan pakaian. Jadi, ya aku ingin dibuka pakaianku agar bisa sama." Dibuka akhirnya pakaian Rasulullah SAW. Para sahabat sudah besar pada waktu itu. Ini mana sih pulang ini, Rasulullah sudah sakit, ya, malah dia minta menuntut kisos. Kisos itu balas, namanya kisos, ya. Jadi kalau ada orang mencuri, dipotong tangannya, itu namanya kisos. Kalau ada orang berzina, dicambuk, itu namanya kisos. Kalau ada orang minum khamar, dicambuk, itu namanya kisos. Kalau ada orang membunuh, dibunuh, itu namanya kisos, ya. Jadi saya minta bajuku dilepas biar enak, sama ketika dulu saya kena cambuk, ya. Setelah dilepas, cambuknya dibuang sama sahabat tadi. Kemudian Rasulullah dipeluk, ya. Ini kisah yang menyedihkan. Para sahabat waktu itu pada nangis. Kata sahabat tadi yang mau minta dikisos tadi, "Ya Rasulullah, mana mungkin aku akan mengkisosmu
sementara engkau adalah orang yang mulia. Aku mengatakan ini karena aku ingin memeluk tubuhmu dengan bersentuhan dengan kulitku, dengan kulitku. Ya, Masya Allah itu. Akhirnya para sahabat banyak yang menangis sedih. Kisah ini dikisahkan oleh para ulama-ulama tarikh sejarah. Meskipun sebagian ada yang membawakan riwayat ini dengan keterangan lemah, sebagian lagi menghasankan ya derajatnya kisah ini benar-benar terjadi. Paling tidak kita bisa ambil satu pelajaran apa? Jangan mudah melakukan kezaliman. Dan kalau kita pernah melakukan kezaliman, temui orang yang pernah kita zalimi dan minta maaf, sebutkan kesalahan kita. Dan kalau dia minta diganti secara materi atau nama baiknya ingin dibersihkan, maka wajib bagi kita untuk memenuhi permintaan itu. Ya. Jadi kalau dia minta, kembalikan harta, kembalikan uangku yang dulu pernah kau ambil, yang pernah kau curi, kembalikan kendaraanku yang dulu pernah kau bawa kabur. Katanya kau pinjam, ternyata kau gadai sampai sekarang entah kemana. Kembalikan uangku yang dulu kau pinjam, katanya sebulan, ternyata sudah seumur hidup. Pulang-pulang, nah itu wajib dikembalikan. Kalau tidak, yakin kita pasti sengsara. Meskipun sholat kita rajin, puasa kita rajin, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, puasa gak pernah tinggal, sengsara, gak bisa menebus. Karena ini hukumannya ini kaitannya dengan hak adami, hak kepada manusia. Ya, maka selesaikan. Fal yastahlil minhu, selesaikan. Kalaupun kamu nggak bisa mengganti, ngomong baik-baik dan bilang, Pak, saya datang ke sini untuk tekad baik, untuk meminta maaf dari perbuatan yang saya lakukan. Dulu saya pernah ngambil uang Bapak 5 juta. Ya udah kamu ganti. Saya maafin tapi kamu harus ganti. Pak, saya sudah nggak punya uang. Terserah Bapak, pokoknya saya pasrah Pak. Mau diapain? Pasrah, yang penting saya minta ridhonya. Kalau kata dia bilang gini, ya sudah, kamu berarti harus nebus uang 5 juta itu. Kamu kerja sama saya selama 1 tahun nggak saya bayar, umpama, atau kerja 1 bulan sama saya nggak saya bayar ya, maka wajib bagi kita untuk menunaikannya. Demi apa? Demi menyelesaikan kedzaliman di dunia. Ya. Ya sudah, kamu kalau nggak bisa bayar, tiap pagi kamu kesini, kamu nyapu pekarangan rumah saya ini setiap pagi. Selama berapa lama Pak? Seumur hidup kamu. Wajib. Ya. Wajib itu. Atau apa? Sampai intinya sampai apa? Sampai dia ridho dengan kesalahan yang kita lakukan. Nah ini repotnya kalau kita buat salah sama manusia. Repot. Kalau kita buat salah sama Allah,
Allah itu selalu membangun dengan tasamuh, ya, dengan memberikan toleransi. Yang penting taubatnya taubat beneran, bukan taubat sambel. Umpama, ini umpama, sudah 10 tahun saya nggak pernah sholat, sudah 15 tahun saya nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah baca Quran, kencing aja nggak cebok dah, junub udah nggak pernah mandi, umpama ya. Sudah itu, ya Allah, saya pengen taubat ya Allah. Nggak tahu ini usia sudah kepala 5, entah sampai enggak umur saya ini, sampai tahun depan. Mulai hari ini ya Allah, saya mau taubat ya Allah. Pokoknya mulai detik ini saya mau mandi dulu ya Allah, mandi taubat, bersih badan ini, kemudian sholat taubat, kemudian mulai dia sholat 5 waktu. Nah, selama 15 tahun kita nggak sholat, nggak puasa, nggak cebok, nggak pernah mandi junub. Selama 15 tahun kita pakai barang haram terus, entah yang namanya narkoba, sabu, ya, menyatakan diri taubat, selesai. Sama Allah apa? Tidak dilihat kesalahanmu 15 tahun yang lalu. Yang Allah lihat mulai dari hari ini sampai berikutnya, sampai kau mati. Maka kata Nabi SAW, at-taibu minad-dambi kaman la damban lahu. Seorang yang taubat dari dosa dianggap tidak memiliki dosa. Enak? Itu kalau kita berbuat salah kepada Allah. Selesai dengan mengikrarkan, istighfar, mohon ampun, bertaubat, kemudian mengisi sisa waktu yang ada dengan amal soleh, selesai. Tapi kalau kita buat dosa sama manusia, ribet terus. Nggak selesai dengan minta maaf. Proses hukum harus terus berjalan, gitu kan? Kalau selesai dengan minta maaf ya enak kan? Nggak bisa, maka hati-hati. Ya, jangan sibukkan. Jangan hanya sibukkan dirimu dengan ibadah makhluk saja. Oh, ibadah makhluk, sibuk dengan zikir, ya, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan sholat, sibuk dengan puasa. Tapi ibadah ghairul makhluknya tidak diperhatikan. Ini bahaya. Ya. Apa saya nyolong barang orang nanti istighfar selesai? Oh enggak segampang itu. Apa saya korupsi uang negara, nanti saya sholat taubat, sholat hajat, nanti saya sedekah, separuhnya saya sedekahin, separuhnya saya buat umrah, separuhnya saya bangun masjid. Oh enggak, habis. Tidak semudah itu, apalagi kaitannya dengan harta. Ribet, masalah harta itu ribet. Begitu juga dengan kehormatan, ya, dengan kehormatan kita telah menuduh, apalagi dengan tuduhan itu nama baiknya tercemar. Kemarin ada berita, ya, saya baca di online, kasusnya di Lampung Utara. Jadi ada seorang ngerampok di rumah orang di Dorowati. Ngerampok, jejak digitalnya ketahuan. Akhirnya orang itu buruan, ya, buruan sampai ke Bandung orang tadi. Buruan sampai ke Bandung. Polres Lampung Utara koordinasi dengan Polres Bandung. Orang tadi
Dia tanya-tanya, siapa sih di sini kiai hebat yang doanya mustajab? Oh si fulan. Datanglah dia ke kiai tadi. Datang, dia bilang ini, Pak, saya ini lagi dikejar orang. Kata dia. Dia bahasanya gitu, padahal kan dia buron. Saya ini lagi dikejar orang. Tolong doakan saya agar saya selamat dari kejaran orang tadi. Ya, ini sama kiai tadi didoakan. Ya, mungkin sebagai tanda terima kasih diamplopin lah kiai tadi. Entah berapa ratus, pokoknya diamplopin. Nggak berapa lama dari setelah dia pulang dari tempat kiai yang minta didoain selamat tadi, setelah udah sehari 2 hari ketangkep dengan polisi Polres Lampung Utara yang bekerja sama dengan Polres Bandung. Ketangkep. Nah, ketika ketangkep ini jengkel dia. Gimana anak kiai itu kok bisa, saya bisa ketangkep? Padahal saya sudah bayar doanya. Ya, jengkel. Ketika dia diinterogasi sama polisi, disebutkan siapa teman kamu? Disebutinlah sama dia, teman saya. Sebutinlah nama kiai tadi. Itu teman saya merampok. Akhirnya polisi ambil paksa. Ya, kiai tadi diambil paksa. Karena apa? Tuduhan orang ini tadi sudah mencoreng nama baik. Karena dia jengkel. Katanya doanya mustajab. Kok saya masih ketangkep, kata dia kan? Padahal saya sudah bayar. Jengkel dia. Akhirnya polisi tangkap, polisi verbal, sampai ada penyiksaan dan seterusnya. Akhirnya dia nggak kuat dengan penyiksaan, dia ngaku. Ya, tapi alhamdulillah masalah itu sudah selesai, sudah dimediasi. Yang intinya polisi itu salah tangkap gara-gara orang tadi. Ini akibat apa? Kedzaliman dengan coreng nama baik. Ya, hati-hati. Ya, hati. Jadi jangan sampai seorang itu rusak nama baiknya gara-gara lisan yang tidak terpelihara. Ya, karena itu juga berat. Itu juga berat. Ya, mungkin itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Ya, silakan. Sebutkan nama dan asal. Panggilan? Hasan. Dari Ambung Tengah. Apakah dosa itu akan ada di saat kita menjalani hukuman di dunia ini sebagai nabi dan terpidana? Iya. Masya Allah, bagus. Apakah seorang yang melakukan dosa kemudian dia dihukum di dunia dengan penjara, kemudian dosanya selesai? Bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Tapi secara umum bisa. Kalau dia telah menjalani hukuman dan korban telah memaafkan. Ya. Korban telah memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Maka bisa jadi dimaafkan di dunia dan diampuni di akhirat. Tapi kan nggak semua dosa yang kita kerjakan itu mendapatkan hukuman di dunia. Ada yang tersingkap, ada yang nggak tersingkap. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andai seorang itu melakukan kejahatan, dia tidak dihukum oleh negara, tapi dia taubat, maka itu pun berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh umumnya dia berzina, ya, dia berzina, karena ada pasal perzinahan kan, ya, tapi dia nggak tersentuh hukum, tapi dia taubat, maka bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi seperti itu. Maka jawabannya bisa di akhirat nanti dia bisa diampuni, bisa juga tidak, tergantung nanti, itu hak prerogatifnya Allah, ya. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, ya, melihat oh ini amal kebaikannya pun lebih banyak, karena amal kebaikan itu bisa menghapus dosa, ya, amal kebaikan bisa menghapus dosa. Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Jangan kamar, jangan beranjak tuh, jangan beranjak. Oh tuh ya. Jangan semua yang kamar ya, sholat semua. Motor itu kan kalau ada waktu nggak mungkin minta maaf ya Pak ya. Iya masa maling motor lari dari tanggung jawab, minta maaf dan punya motor, apalagi yang korupsi Pak. Allah